worth of my time, she ride it like a 60. I'ma buy a nose to it. Let her ride in the fall with me. Oh, she on her boat, and she gotta break the bones like that. She gon' go, I'm gon' draw, she finesse. I might know she take that till it over time on your body. Nasi dibakar, bakar nasi dibakar. Campur sate, tusuk sate. Hey little mama, yeah you heard about me. I'ma pop you like a pea, yeah, and I'm on me. I feel so hot like I'm chilling on the beach, yeah, baby in the sun like the Teletubbies. I'm singing loud while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always up to guala, yeah, and you are not bad as beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, never drop it low. Mama called me and she happy with the grow. Never ever fall for a party, nothing low. Tata tertib persidangan pengadilan tata usaha negara Ambon. 1. Pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir berdiri untuk menghormati. 2. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang. 3. Dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. 4. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. Dan siapa yang membawanya wajib menitipkan pada tempat yang disediakan khusus di bagian keamanan pengadilan tata usaha negara Ambon. 5. Siapapun di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak menaati tata tertib persidangan, dan setelah hakim ketua sidang memberi peringatan masih tetap melanggar tata tertib tersebut, maka atas perintah hakim ketua sidang yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang, dan apabila pelanggaran tata tertib dimaksud bersifat suatu tindakan pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang mengadili dan memeriksa sengketa tata usaha negara dengan nomor 17-G-2023 Ambon akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara yang mengadili dan memeriksa sengketa tata usaha negara dengan nomor 17-G-2023 Ambon tentang perkara gugatan pembatalan sertifikat tanah antara Rizky Aulia sebagai penggugat dan Kepala Badan Pertanahan sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada para pihak dipersilakan memasuki ruang sidang. Kepada para pihak dipersilakan duduk. Baik, kepada kuasa hukum penggugat dan tergugat, saya persilakan maju ke depan untuk menyerahkan surat kuasa dan surat izin beracara kepada majelis hakim. Baik, silakan duduk. Berdasarkan ketentuan pasal 74 ayat 1, maka agenda pada siang hari ini adalah penyampaian surat gugatan dari pihak penggugat. Saudara penggugat, apakah sudah siap dengan gugatannya? Siap, Yang Mulia. Sebelumnya kepada pihak tergugat, apakah sudah menerima salinan gugatannya? Siap, Yang Mulia. Baiklah, saudara penggugat, apakah gugatan saudara ingin dibicarakan atau dianggap sudah dibicarakan? Kami akan membacakan pokok-pokoknya saja, Yang Mulia.
Tergugat, apakah keberatan apabila dibacakan hanya pokok-pokoknya saja? Tidak yang mulia. Baik, silakan. Terima kasih yang mulia. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, kuasa hukum tergugat yang kami hormati serta hadirin yang berbahagia. Sebagai objek sengketa, 1. Objek sengketa tata usaha negara dalam perkara ini adalah sertifikat hak milik nomor 25 Desa Lahakaba, Kecamatan Telulti, Kabupaten Maluku, atas nama Aldo Hatapayo. 2. Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh tergugat itu merupakan suatu keputusan tata usaha negara yang memenuhi syarat sebagai mana ditetapkan pada pasal 1/3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Adapun dasar-dasar hukum penggugat yaitu bahwa penggugat adalah pemilik atas sebidang tanah yang terletak di Desa Lahakaba, Kecamatan Telulti, Kabupaten Maluku Tengah, seluas kurang lebih 1000 meter per kubik. Bahwa pada tanggal 1 September 2022 penggugat bermaksud untuk mengurus sertifikat tanah tersebut, sehingga untuk itu penggugat memberikan wakaf tanah serta syarat-syarat lain kepada tergugat. Bahwa berdasarkan pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria Junto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang mengatur tentang pendaftaran tanah di Indonesia, menyatakan pada pokoknya bahwa dalam pendaftaran tanah seharusnya dilakukan pengukuran yang bertempat tinggal langsung tepat di sekitar di atas tanah tersebut, dan ataupun masyarakat sekitar tidak pernah menyaksikan diadakannya pengukuran oleh pihak tergugat. Bahwa berdasarkan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, ditegaskan bahwa penerbitan sertifikat dilakukan apabila data yuridis dan data fisik tentang tanah telah terpenuhi. Dengan tidak dilakukannya pengukuran serta bukti kepemilikan hak atas tanah tersebut masih ada dalam penguasaan penggugat, maka penerbitan sertifikat hak milik atas tanah tersebut telah melanggar ketentuan pasal 31 PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Bahwa dengan tidak dilakukannya pengukuran penelitian tentang kelengkapan data tanah, maka tergugat telah melanggar asas-asas pemerintahan yang baik, yaitu asas profesionalisme. 3. Baik, saudara penggugat, atas gugatan ini apakah masih ada perbaikan? Tidak ada yang mulia. Baik, dikarenakan penggugat sudah membacakan gugatannya, agenda selanjutnya adalah jawaban dari pihak tergugat. Baik, untuk pihak tergugat, apakah sudah siap dengan jawabannya? Tidak yang mulia. Berapa lama waktu yang saudara butuhkan untuk menyiapkan jawabannya? 2 jam yang mulia. Bagaimana saudara kuasa hukum penggugat? Apabila sudah diskors selama 2 jam, apakah saudara keberatan? Baik yang mulia, kami terima sidang diskors selama 2 jam. Baiklah, untuk memberikan waktu kepada tergugat menyiapkan jawabannya, maka sidang akan dilanjutkan 2 jam ke depan. Maka untuk itu sidang diskors 2 hours later. Skors dicabut. Baiklah, kepada saudara tergugat, apakah sudah siap dengan jawabannya? Siap yang mulia. Dipersilakan maju ke depan untuk menyerahkan kepada majelis hakim. Saudara tergugat, apakah jawaban ingin dibacakan atau dianggap sudah dibacakan? Dibacakan pokok-pokoknya saja yang mulia.
kepada saudara penggugat, apakah keberatan jika dibacakan pokok-pokoknya saja? Tidak yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dan kepada yang terhormat penggugat dan kuasa hukumnya, pemeriksaan perkara nomor register 17-6/2023 PT UN Ambon. Saya sebagai kuasa hukum dan tergugat akan menyampaikan jawaban penggugat bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh seadil-adilnya penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas bahwa objek gugatan salah alamat dalam mengajukan gugatan, sebab objek gugatan adalah sebidang tanah yang dimohon perubahan pemilik tanahnya telah secara patut dan diproses sesuai ketentuan yang berlaku di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam peraturan nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah jok, peraturan kepala Badan Pemerintahan Nasional nomor 3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintahan nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah jok, peraturan kepada Badan Pertanahan Nasional nomor 9 tahun 1999 tentang tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah, sehingga bukan merupakan objek gugatan Peradilan Tata Usaha Negara lalu untuk melakukan pemeriksaan mengadili perkara. Berdasarkan maksud angka 12 di atas, maka tergugat mohon kepada majelis yang terhormat untuk menyatakan menolak gugatan penggugat dengan alasan bukan kompetensi absolut pasal 54 dan telah melampaui batas waktu sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam pokok perkara bahwa selama proses terhadap permohonan sertifikat hak yang diajukan atas tanah objek sengketa tidak ada orang atau badan hukum yang melakukan keberatan terhadap penguasaan tanah yang diajukan oleh Aldo Hatapayo pada tahun 2023, namun muncul permasalahan setelah diterbitkan sertifikat oleh Kantor Pertanahan Kota Ambon dengan mengajukan gugatan pada tahun 2023 oleh penggugat karena alasan objek yang dikuasai bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka tergugat melalui kuasa hukumnya mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memeriksa untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut: menerima ekspeksi tergugat, menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, menyatakan gugatan penggugat melanggar ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Dalam pokok perkara menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara. Terima kasih. Dikarenakan telah dibacakan jawaban dari pihak tergugat, maka agenda sidang selanjutnya adalah replik dari pihak penggugat. Apakah saudara penggugat sudah siap dengan replik saudara? Belum yang mulia. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyusun replik? 7 hari yang mulia. Kepada pihak tergugat, apakah keberatan apabila sidang ditunda 7 hari ke depan? Tidak yang mulia. Baik, Panitera, 7 hari ke depan dan tanggal berapa diselenggarakan sidang? Hari Rabu tanggal 29 November 2023 Majelis Hakim. Baiklah, untuk memberikan kesempatan kepada pihak penggugat untuk menyiapkan repliknya, sidang akan ditunda selama 7 hari ke depan dan akan dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 29 November 2023. Sebelum sidang ditutup, kepada pihak penggugat, apakah masih ada pertanyaan? Sudah tidak ada yang mulia. Tergugat, masih ada yang ingin disampaikan? Tidak ada yang mulia. Baiklah, kepada para pihak, karena telah hadir pada hari ini, tidak perlu dipanggil lagi karena pemberitahuan ini sudah resmi dari pengadilan. Maka untuk itu, sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang akan ditutup. Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk